Pernahkah Anda mendengar tentang seseorang yang hanya memakan nasi putih dan minum air selama berhari-hari, lalu dikatakan mampu melihat sesuatu yang tak kasat mata? Bukan sekedar cerita rakyat, bukan pula sekedar ritual tanpa makna. Di balik praktik yang dikenal sebagai puasa mutih, tersembunyi sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah manusia distivitensly bisa membuka lapisan realitas lain hanya dengan mengendalikan apa yang ia konsumsi? Di tanah Jawa, praktik ini bukan hal asing. Ia diwariskan diam-diam dari guru ke murid, dari leluhur ke generasi berikutnya. Tidak selalu dijelaskan secara terbuka, tidak pula diajarkan kepada sembarang orang, karena yang dipertaruhkan bukan hanya fisik, tetapi juga kesadaran. Sebagian orang menganggapnya mitos, cerita yang dibesar-besarkan oleh budaya dan kepercayaan lama. Namun sebagian lain bersaksi tentang pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika biasa, intuisi yang menajam, mimpi yang terasa nyata, bahkan sensasi kehadiran energi yang sebelumnya tak pernah disadari. Lalu, di mana letak kebenarannya? Apakah puasa mutih distivitensly membuka pintu menuju energi gaib? Ataukah semua itu hanyalah efek psikologis dari tubuh yang sedang mengalami pembatasan ekstrim? Dalam video ini, kita tidak akan buru-buru percaya dan juga tidak akan buru-buru menolak. Kita akan menelusuri jejaknya dari akar tradisi kuno, makna filosofis yang tersembunyi, hingga praktik nyata yang bisa Anda pahami secara rasional. Kita akan membedahnya seperti membuka lapisan demi lapisan kabut, sampai yang tersisa hanyalah inti, pengalaman manusia itu sendiri. Dan mungkin di akhir perjalanan ini, Anda tidak hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga sebuah pertanyaan baru yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih dekat dengan diri Anda sendiri. Puasa mutih bukanlah praktik yang lahir dari kekosongan. Ia berakar dalam tradisi spiritual Jawa yang kaya akan simbol, laku prihatin, dan pencarian makna hidup yang melampaui dunia fisik. Dalam berbagai ajaran kejawen, tubuh manusia dipandang bukan sekedar wadah biologis, melainkan alat penerima, sebuah instrumen halus yang dapat diselaraskan untuk menangkap getaran realitas yang lebih dalam. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh, tersirat ajaran tentang pengendalian diri sebagai jalan menuju kejernihan batin. Bukan sekedar menahan lapar, tetapi menundukkan keinginan. Dalam konteks ini, puasa mutih menjadi simbol pemurnian, di mana makanan yang dikonsumsi sengaja disederhanakan hingga mendekati netral, nasi putih dan air, tanpa rasa, tanpa distraksi. Mengapa demikian? Karena dalam filosofi ini, rasa bukan hanya milik lidah, tetapi juga pintu bagi keterikatan. Semakin kompleks rasa yang masuk ke tubuh, semakin ramai pula gelombang yang mengganggu kejernihan batin. Dengan mengurangi itu semua, seseorang diyakini sedang menyunyikan dunia luar agar dunia dalam bisa mulai terdengar. Menariknya, konsep serupa juga ditemukan dalam berbagai tradisi lain. Dalam ajaran tasawuf, praktik riyadhah dilakukan untuk membersihkan hati dari nafsu duniawi. Dalam Buddhisme, para biksu menjalani disiplin makan yang ketat untuk mencapai kejernihan pikiran. Bahkan dalam Hindusme, terdapat konsep tapasya, latihan asketisme untuk membakar ego dan mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Namun di balik semua itu, ada satu benang merah, pengurangan untuk memahami. Puasa mutih bukanlah ritual, ia adalah bahasa simbolik, sebuah cara untuk mengatakan bahwa untuk melihat lebih dalam, terkadang kita harus terlebih dahulu mengosongkan. Dan sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal sederhana yang justru bisa menjadi jembatan kesadaran di antara kita semua. Coba tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton video ini dari mana? Mungkin dari kota kecil, desa yang tenang, atau bahkan dari hiruk-pikuk perkotaan. Setiap tempat memiliki energinya sendiri. Dan tanpa Anda sadari, saat Anda menuliskannya, Anda sedang menghadirkan diri, menjadi lebih sadar akan posisi Anda di ruang dan di momen ini. Karena perjalanan memahami sesuatu yang dalam selalu dimulai dari kesadaran yang sederhana. Jika puasa mutih adalah sebuah pintu, maka pertanyaan berikutnya adalah,
bagaimana cara membukanya dengan benar. Bukan dengan terburu-buru, bukan pula dengan ambisi untuk melihat yang tak terlihat. Justru sebaliknya, pintu ini hanya terbuka bagi mereka yang datang dengan kesadaran yang tenang, niat yang jernih, dan langkah yang perlahan. Langkah pertama bukanlah menahan lapar, tetapi menetapkan niat. Duduklah sejenak sebelum memulai. Pejamkan mata, tarik nafas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Ulangi beberapa kali. Rasakan tubuh Anda mulai melambat. Di titik ini, bisikan dalam hati, "Saya melakukan ini bukan untuk kekuatan, tetapi untuk mengenal diri." Karena tanpa niat yang benar, puasa mutih hanya akan menjadi sekedar diet yang ekstrim. Langkah kedua adalah memahami aturan dasarnya. Selama menjalani puasa mutih, Anda hanya mengonsumsi nasi putih tanpa lauk, tanpa garam, tanpa bumbu, dan air putih. Tidak ada rasa yang ditambahkan, tidak ada variasi. Kesederhanaan ini bukan tanpa tujuan. Ia adalah cara untuk meredam kebisingan dari dalam tubuh. Namun disinilah tantangan sebenarnya muncul. Hari pertama mungkin terasa biasa. Hari kedua, tubuh mulai berbicara. Lidah merindukan rasa. Pikiran mulai bernegosiasi. Dan disinilah latihan dimulai. Bukan melawan tubuh, tetapi mengamati. Alih-alih menolak rasa lapar, cobalah duduk bersamanya. Tarik nafas perlahan dan rasakan sensasi itu tanpa penilaian. Seperti ombak yang datang dan pergi, rasa lapar pun memiliki ritmenya sendiri. Semakin Anda melawannya, semakin kuat ia terasa. Namun ketika Anda mengamatinya dengan tenang, ia perlahan melemah. Langkah ketiga adalah menjaga kualitas batin selama proses berlangsung. Puasa mutih bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi juga tentang apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran. Hindari keramaian yang berlebihan, percakapan yang memicu emosi, atau konsumsi informasi yang membuat pikiran gaduh. Sebaliknya, ciptakan ruang hening. Luangkan waktu untuk duduk diam, terutama di pagi atau malam hari. Anda tidak perlu melakukan meditasi yang rumit. Cukup hadir. Dengarkan nafas Anda. Rasakan detak jantung Anda. Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa harus diikuti. Semakin Anda memberi ruang pada ketenangan, semakin halus kesadaran Anda akan menjadi. Langkah keempat adalah memperhatikan tanda-tanda dalam diri. Beberapa orang melaporkan bahwa setelah beberapa hari, ada perubahan yang mulai terasa. Tidur menjadi lebih ringan, mimpi lebih jelas, atau intuisi terasa lebih tajam. Namun, penting untuk tidak melekat pada pengalaman ini. Anggap saja seperti awan yang lewat di langit kesadaran Anda. Karena tujuan utamanya bukanlah pengalaman itu sendiri, melainkan kejernihan dalam melihatnya. Dan yang terakhir, ketahuilah batas Anda. Puasa mutih bukanlah perlombaan spiritual. Jika tubuh Anda memberi sinyal kelelahan yang berlebihan, pusing atau ketidaknyamanan yang serius, berhentilah dengan sadar. Dengarkan tubuh Anda, bukan ego Anda. Sebab dalam jalan ini, ketenangan lebih penting daripada pencapaian. Semakin Anda melangkah dengan lembut, semakin dalam Anda akan memahami bahwa yang sedang Anda latih bukanlah kekuatan gaib, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah segala rasa. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang menjalani puasa mutih? Bukan sekedar perubahan pola makan, tetapi pergeseran cara tubuh dan kesadaran bekerja secara bersamaan. Di hari-hari awal, tubuh Anda seperti mesin yang kehilangan bahan bakar kebiasaannya. Gula, garam, rasa, semua yang biasa memberi sinyal kenikmatan perlahan menghilang. Dan di titik ini, banyak orang merasa gelisah. Pikiran menjadi lebih aktif, bahkan cenderung berisik. Namun jika Anda bertahan, sesuatu mulai berubah. Bayangkan sebuah danau yang awalnya penuh riak karena angin. Setiap rasa, setiap keinginan, setiap distraksi adalah hembusan angin itu. Ketika puasa mutih dilakukan, satu persatu angin itu mereda. Dan tanpa Anda sadari, permukaan danau mulai menjadi lebih tenang, lebih jernih.
Disinilah pengalaman batin mulai terasa berbeda. Anda mungkin mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil, suara yang sebelumnya terabaikan, perasaan halus dalam diri, bahkan intuisi yang muncul tanpa sebab yang jelas. Bukan karena Anda mendapatkan kekuatan baru, tetapi karena gangguan lama mulai menghilang. Dan di momen ini, izinkan diri Anda untuk semakin tenang. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk tanpa tergesa, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan setiap tarikan napas membawa Anda lebih dalam ke dalam keheningan. Semakin Anda tidak melawan, semakin tubuh dan pikiran Anda menyatu dalam ritme yang damai. Ada juga yang melaporkan bahwa mimpi mereka menjadi lebih hidup. Seolah-olah alam bawah sadar yang biasanya tertutup, kini mulai membuka pintunya. Namun, penting untuk dipahami, ini bukan berarti Anda sedang melihat dunia lain secara harfiah. Bisa jadi, ini adalah pikiran Anda yang akhirnya memiliki ruang untuk berbicara tanpa gangguan. Seperti ruangan yang lama penuh suara, lalu tiba-tiba sunyi, Anda mulai mendengar gema yang sebelumnya tersembunyi. Dalam kondisi ini, kesadaran Anda bekerja seperti cermin. Semakin tenang permukaannya, semakin jelas ia memantulkan apa yang ada di dalam. Pikiran yang biasanya bercampur antara realitas dan reaksi, kini mulai terpisah. Anda bisa melihat rasa marah tanpa harus menjadi marah. Anda bisa merasakan lapar tanpa harus dikendalikan olehnya. Dan ini adalah inti dari transformasi yang sebenarnya. Bukan tentang kemampuan gaib, tetapi tentang jarak. Jarak antara Anda dan pikiran Anda. Jarak antara Anda dan dorongan Anda. Namun, perjalanan ini tidak selalu nyaman. Akan ada momen di mana emosi lama muncul ke permukaan, kegelisahan, mengenangan, bahkan perasaan yang selama ini Anda hindari. Ini bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah proses pembersihan yang alami. Seperti air keruh yang diaduk, semua yang tersembunyi akan naik ke atas sebelum akhirnya mengendap. Dan di saat-saat seperti itu, yang Anda butuhkan bukanlah kontrol, tetapi ketenangan. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu lepaskan. Rasakan tubuh Anda tetap di sini, tetap aman. Semakin Anda menerima apa yang muncul tanpa perlawanan, semakin cepat ia berlalu. Puasa mutih dalam banyak hal adalah perjalanan kembali ke dalam diri. Dan semakin Anda melangkah dengan kesadaran yang tenang, semakin Anda menyadari bahwa apa yang selama ini Anda cari di luar, sebenarnya sudah lama ada di dalam. Namun di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih tajam. Jika semua pengalaman itu bisa dijelaskan sebagai proses psikologis dan biologis, lalu di mana letak energi gaib yang sering dibicarakan? Sebagian orang akan berkata, itu hanyalah ilusi. Tubuh yang kekurangan asupan akan memicu perubahan kimia, memengaruhi persepsi, bahkan menciptakan sensasi yang terasa tidak biasa. Dan pernyataan itu tidak sepenuhnya salah. Namun, di sisi lain, ada perspektif yang lebih halus. Bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang cara melihat. Bayangkan radio lama yang diputar di tengah banyak gangguan frekuensi. Suaranya tidak jelas, penuh noise. Tetapi ketika gangguan itu dikurangi, tiba-tiba suara yang sama menjadi jernih. Apakah suara itu baru muncul? Ataukah sebenarnya sudah ada sejak awal, hanya tertutup oleh gangguan? Dalam konteks ini, energi gaib mungkin bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dari luar, melainkan sesuatu yang sejak awal sudah ada, namun tidak pernah Anda sadari karena pikiran terlalu bising untuk merasakannya. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mencari sensasi, ingin melihat, ingin merasakan sesuatu yang luar biasa, padahal semakin Anda mengejar, semakin jauh Anda dari inti. Karena pengalaman yang paling dalam justru sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana dan sangat tenang. Ada juga kontradiksi yang jarang dibahas. Semakin seseorang terobsesi dengan kekuatan, semakin besar kemungkinan ia terjebak dalam ilusi.
Namun semakin seseorang melepaskan keinginan itu, justru semakin dalam pemahamannya. Ini seperti menggenggam air. Semakin kuat Anda menggenggamnya, semakin cepat ia hilang. Namun ketika Anda membuka tangan dengan lembut, air itu tetap ada, tanpa perlu dipaksa. Puasa mutih, jika dipahami secara dangkal, bisa menjadi alat untuk mengejar hal-hal yang tidak nyata. Namun jika dipahami secara dalam, ia menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan bukan dunia lain, tetapi diri Anda sendiri, tanpa lapisan. Dan mungkin, inilah yang sebenarnya membuat praktik ini terasa misterius. Karena tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ada juga aspek lain yang sering terlewat, yakni pengaruh sugesti dan keyakinan. Jika seseorang sejak awal percaya bahwa ia akan mengalami sesuatu yang gaib, maka pikirannya akan lebih mudah membentuk pengalaman tersebut. Bukan berarti itu sepenuhnya palsu, tetapi juga tidak sepenuhnya objektif. Disinilah pentingnya kesadaran. Bukan untuk menolak pengalaman, tetapi untuk tidak langsung mempercayainya tanpa refleksi. Seperti seorang pengamat yang tenang, Anda belajar melihat tanpa berburu-buru memberi makna. Dan perlahan, Anda mulai memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa batas antara mitos dan realitas tidak selalu jelas. Seringkali keduanya saling bertaut, membentuk pengalaman yang sangat personal. Yang satu berbicara melalui simbol, yang lain melalui logika. Dan Anda berada di antara keduanya. Jadi, apakah puasa mutih membuka akses ke energi gaib? Jawabannya mungkin tidak sesederhana ya atau tidak. Namun satu hal yang pasti, ia membuka sesuatu yang jauh lebih dekat, namun sering terabaikan. Kesadaran. Dan ketika kesadaran itu hadir, dengan tenang, tanpa ambisi, tanpa ketakutan, Anda tidak lagi terlalu sibuk mencari jawaban di luar, karena Anda mulai melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Pada akhirnya, puasa mutih bukanlah sekadar tentang makanan dan juga bukan semata tentang energi gaib. Ia adalah sebuah jalan sunyi, jalan yang mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri, tanpa hiasan, tanpa distraksi. Kita telah menelusuri jejaknya dari tradisi kuno, memahami makna filosofisnya, hingga menyentuh praktik nyata yang bisa dijalani dengan kesadaran. Dan dari semua itu, satu hal menjadi jelas, bahwa yang berubah bukanlah dunia di luar sana, melainkan cara Anda memandangnya. Ketika rasa disederhanakan, pikiran ditenangkan, dan kesadaran diperdalam, realitas mulai terasa berbeda. Bukan karena ia berubah, tetapi karena Anda akhirnya melihatnya tanpa lapisan yang biasa menutupinya. Mitos atau realitas? Mungkin pertanyaan itu tidak lagi terlalu penting, karena pengalaman sejati selalu melampaui label. Ia tidak membutuhkan pengakuan, hanya kehadiran. Dan sekarang, sebelum Anda melanjutkan aktivitas seperti biasa, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi dada Anda, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan ketenangan itu tinggal beberapa detik lebih lama dari biasanya. Jika dari video ini Anda mendapatkan sedikit saja pemahaman baru, atau bahkan hanya satu momen hening yang berarti, maka jangan biarkan ia berhenti di sini. Ambil satu langkah sederhana. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, beri like sebagai tanda bahwa Anda hadir dalam perjalanan ini, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga sedang mencari jawaban yang sama. Karena terkadang, satu langkah kecil dari Anda bisa menjadi awal perjalanan besar bagi orang lain. Dan siapa tahu, di antara jutaan suara di luar sana, justru keheningan inilah yang akhirnya Anda pilih untuk kembali.